Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, para pemirsa psikologi podcast di acara Ramadan di psikologi, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan juga kemampuan bagi kita, kekuatan untuk senantiasa bersabar dan keluasan untuk senantiasa bersyukur. Terlebih lagi kita mendapatkan nikmat dari Allah, yaitu dapat melakukan amal, ya, salah satunya itu berpuasa dan juga amal-amal lain di bulan Ramadan ini. Dan puasa adalah salah satu amal yang istimewa, ya, karena amal ini langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau amal yang lain, ya, itu ada hitungannya gitu, ya. Tetapi puasa ini istimewa. Termasuk salah satunya adalah sabar, ya. Jadi sabar ini juga salah satu sifat atau akhlak, ya, ataupun suatu hal yang Allah juga membalasnya, ya, dengan balasan yang Allah sendiri yang menentukan gitu, ya, yang tidak terbatas seperti itu. Nah, dan di dalam kehidupan sehari-hari, bahkan mungkin termasuk di bulan Ramadan ini, kita senantiasa tidak luput, ya, dari dari cobaan-cobaan gitu kan, hal-hal yang mungkin membuat kita tertekan, membuat kita stres gitu kan sehari-hari, ya, entah dengan tugas, dengan beban-beban yang lainnya, pekerjaan seperti itu, ya. Nah, tentu itu membutuhkan, salah satunya adalah kesabaran. Nah, apa itu sabar, ya? Sabar mungkin kalau kita maknanya adalah menahan gitu, ya. Nah, menahan ini ada 3 hal, ya. Yang pertama, menahan diri untuk tetap berbuat di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menahan diri untuk tidak bermaksiat atau menahan diri dari maksiat atau apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Nah, yang ketiga adalah menahan diri, ya, menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya kalau yang sama ini kita mungkin berpikir takdir itu ada yang baik, ada yang buruk, ya. Padahal sebenarnya kita mengimani, ya, bahwasanya apa yang Allah berikan, ya, entah itu baik, ya, ataupun itu buruk menurut kita, tetapi itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun itu memang harus kita terima. Apa yang menurut kita itu baik belum tentu menurut kita itu baik, ya, belum tentu baik untuk kita gitu, ya. Itu buruk, ya. Apa yang menurut kita buruk juga belum tentu buruk untuk kita, ya. Bisa jadi itu adalah hal yang baik. Nah, jadi salah satu kuncinya adalah bersabar tadi, ya. Bersabar di dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, apapun takdir itu. Karena yang namanya manusia tidak bisa lepas daripada cobaan, ya. Di Quran surat Al-Baqarah, ya, ayat 155, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris shabirin. Shadaqallahul adzim. Walanabluwannakum bisyai'in, dan sungguh akan kami berikan cobaan dengan sesuatu, ya, atau apapun, minal khauf, ya, dari ketakutan atau rasa takut, wal ju', dan juga kelaparan, wa naqsim minal, dan juga kekurangan daripada al amwal, harta, dan juga wal anfus, dan jiwa. Jadi Allah memberikan kekurangan kita pada hal-hal itu tadi, memberikan cobaan kita, ya, untuk kita. Yang di ayat itu Allah tutup dengan wabasyiris shabirin, ya, dan berikanlah berita gembira untuk orang-orang yang sabar.
Nah, tentu ini jadi pertanyaan bagi kita. Sabar itu bukan sesuatu yang mudah tentu ya. Bahkan mungkin di psikologi kita sering ya mendengar ya atau disampaikan bahwa kita tidak boleh banyak mungkin menahan pikiran, perasaan-perasaan yang yang negatif ya, yaitu perasaan-perasaan tertentu yang berlebihan gitu ya, sedih yang berlebihan gitu, marah yang berlebihan seperti itu, atau hal-hal yang itu mengganggu kita ya kita sampaikan, kita utarakan seperti itu ya. Artinya jangan kita pendam, tetapi justru Allah memberikan cobaan dan meminta kita untuk bersabar. Kenapa? Karena Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Nah, lalu bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Nah, jadi sabar ada 3 tadi ya. Sabar di dalam ketaatan, untuk tidak bermaksiat, dan juga terhadap takdir Allah. Nah, ketika kita memiliki suatu cobaan, misalkan ya, kita merasa stres, kita merasa sedih karena sesuatu. Nah, sebenarnya bersabar itu kita tidak mengeluarkan misalkan ketika kita sedang marah itu sampai hal-hal yang merusak atau kata-kata yang buruk. Jadi kita tahan dulu. Ya, jadi kita menahan itu supaya apa? Supaya tidak merugikan diri kita maupun orang lain. Jadi salah satu ciri orang bersabar adalah dia bisa mengendalikan diri untuk tidak berbuat sesuatu yang buruk kayak gitu ya, atau berbuat sesuatu yang dosa ketika dia menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam gitu kan ujiannya gitu ya. Seperti yang ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Nah, ketika kita sudah bersabar gitu kan, maka sebenarnya kita juga sedang berlatih untuk apa? Untuk mengendalikan diri kita. Kita sedang berlatih untuk memberikan jeda, ya, memberikan jarak, memberikan jeda pada hal-hal yang itu bisa merugikan kita maupun orang lain, gitu ya. Nah, di dalam bulan puasa ini, di beberapa pembahasan para ulama, bulan puasa itu adalah bulan untuk melatih kesabaran. Ya. Atau kalau tidak salah, separuhnya itu berhubungan dengan sabar gitu ya. Sabar di dalam berpuasa, sabar di dalam menjalankan ketaatan pada Allah, sabar untuk tidak bermaksiat gitu ya, dan juga sabar ketika kita mendapatkan ujian atau cobaan. Sabar dari menahan lapar, menahan haus, sabar untuk tidak menggunjing, sabar untuk tidak memaki-maki orang, dan yang lainnya. Maka sebenarnya bulan puasa ini atau bulan Ramadan yang Allah wajibkan di bulan itu berpuasa, itu adalah untuk melatih kesabaran kita. Baik, yang terakhir, kita bisa mengupayakan supaya kita itu bisa menjadi orang yang sabar. Memang ini butuh latihan ya, butuh riyadhah, butuh latihan. Karena memang sabar itu berat. Ya. Yang pertama adalah salah satunya itu mengingat ya. Ini sebagai penutup, salah satunya adalah mengingat dan mensyukuri kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Kadang-kadang ketika kita mendapatkan ujian, kita hanya fokus pada satu ujian itu. Atau ketika kita stres misalkan ya, di dalam merespon sebuah tekanan gitu kan, hal yang buat kita itu sulit, maka kita hanya fokus ke situ. Kita lupa untuk melihat ya kembali apa-apa yang sudah Allah berikan, nikmat yang Allah telah berikan ya. Kenikmatan Allah yang harusnya kita syukuri, maka itu akan bisa menjadi salah satu sarana untuk kita bersabar ketika mendapatkan atau ketika bersabar atas hal-hal yang tidak kita senangi atau membuat kita sulit. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita memaknai ya, berusaha untuk mengambil hikmah semampu kita, atau memaknai ya apa-apa yang menjadi takdir kita. Karena sebenarnya kita punya kontrol, kita punya kendali atas diri kita. Ketika kita menahan diri ya untuk
tidak melakukan hal-hal yang buruk atau merugikan diri kita maupun orang lain ketika Allah memberikan ketentuan atas kita, maka kita sama dengan melatih diri kita untuk menahan diri, memberi jeda. Nah, di situ itu kita bisa lakukan pemaknaan ya, atau bahasa mudahnya ya memaknai ulang kayak gitu. Ini maksudnya apa? Tentu saja kita harus beriman ya bahwasanya ini adalah dari Allah. Ya, dan Allah itu tidak memberikan cobaan melebihi kemampuan hambanya ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan juga di dalam kesulitan Allah itu sudah menyertakan kemudahan ya. Di Quran surat Asy-Syahr atau Al-Insyirah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna ma'al usri yusra. Jadi sesungguhnya ya, bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, disitulah salah satu poin ya. Jadi kita memberikan makna atas apa yang telah Allah tentukan bagi kita, yang itu membuat kita sulit, yang membuat kita itu berat, yang mungkin itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melatih itu terus-menerus, maka ketika ada cobaan yang hampir mirip itu kita alami, kita hadapi, maka kita sudah memiliki kesabaran atau sudah mampu memberikan jeda, sudah mampu mengontrol diri kita, atau kita sudah sabar menahan diri untuk menerima menahan diri ya untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Dan artinya kita menahan diri untuk tidak merespon dengan sesuatu yang negatif. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menjadi pribadi yang bersabar ya. Karena balasannya istimewa, balasannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.